Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri adalah Syahrubanus Salma Nadira dan teman saya adalah Nur Indah Maulidia dari 11 IPA 2. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang periode nasionalisme politik di Indonesia kepada kalian semua. Indische Partij atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu I.F.A. de Weizsäcker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan Indische Partij adalah untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Anggotanya terdiri dari orang Indonesia dan Eropa yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedudukan dalam organisasi agar makin kuat. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang bergerak dalam bidang politik. Struktur organisasi Indische Partij, susunan pengurusnya sebagai berikut: Ketua I.F.A. de Weizsäcker, Wakil Dr. Cipto Mangunkusumo, Panitia J.K. Van Ham, Bendahara G.P. Charlie, Pembantu J.R. Agerbeek, dan J.D. Brunveld van Hulten. Trikoro Darmo. Menjelang Sumpah Pemuda, pergerakan pemuda diawali dengan berdirinya organisasi yang bernama Trikoro Darmo. Organisasi pemuda ini berdiri pada 7 Maret 1915 di Jakarta. Pendiri Trikoro Darmo adalah Dr. Satiman Wiryosanjoyo. Susunan organisasi dengan ketuanya adalah Dr. Satiman Wiryosanjoyo, Wakil Ketua Wongsonegoro, Sekretaris Sutomo, anggotanya Mulis, Musodo, dan Abdurrahman. Setelah 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1918, organisasi ini namanya diubah menjadi Jong Java. Tokoh organisasi Gerakan Pemuda Jong Java meliputi Sunardi, R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Agus Salim. Tujuan organisasi Gerakan Pemuda Jong Java yaitu mencapai kejayaan dengan memperkuat persatuan antara berbagai pemuda dari Jawa, Madura, Sunda, Lombok, dan Bali, serta membuat penjajah untuk tidak menjajah mereka karena pada saat itu bangsa Indonesia belum bersatu. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu dengan menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya, menjalin tali silaturahmi antar pelajar sekolah menengah, sekolah kejuruan, atau sekolah guru. Kemudian lebih menguatkan perasaan untuk membangkitkan budaya dan bahasa. Pada awalnya, organisasi ini hanya bergerak pada bidang kepemudaan dan kemasyarakatan, tidak bergerak dalam bidang politik. Tetapi setelah masuknya Agus Salim, bidang politik mulai dijajaki. Akhirnya menimbulkan beberapa pro dan kontra. Ada yang setuju dan tidak setuju mengenai pergeseran jalan ke bidang politik. Akibat pro kontra tersebut, kemudian yang setuju bergerak dalam politik memisahkan diri untuk membuat perkumpulan baru yang bernama Jong Islami Tirboen. Putri Mardika. Putri Mardika merupakan organisasi perempuan tertua yang berdiri pada tahun 1912 di Batavia dan merupakan bagian dari organisasi Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk untuk membantu dan membimbing pada gadis bumi putra saat menuntut ilmu dan berpendapat di depan umum. Selain itu, Putri Mardika juga bertujuan untuk memperbaiki kehidupan perempuan yang dikatakan sebagai manusia mulia. Putri Mardika menjadi pelopor dan inisiator bagi berdirinya organisasi perempuan. Setelahnya, dikarenakan organisasi ini berperan aktif dalam menyosialisasikan agendanya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan perempuan lainnya di berbagai daerah, sehingga Putri Mardika semakin kuat jaringannya dan dapat menyebarluaskan paham feminisme yang dibawanya. Putri Mardika bergerak pada bidang sosial dan pendidikan. Beberapa tokoh yang menjadi pengurus Putri Mardika adalah sebagai berikut: 1. R.A. Teresia Sugarudin, kedua R.A. Sutina Joyo Pranoto, ketiga R.K. Rukmini, yang keempat Sabarudin Abdurrahman, yang kelima Sadikun Tondo Kosmono, yang kelima R.A.C. Nurbaiti.